Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fajri Septiawan dengan NIM L1A119096. Pada video kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang standar analisis dan pedoman penilaian dari PHPL. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa saja standar analisis dan pedoman dari penilaian PHPL, ada sebaiknya kita mengetahui apa sih maksud dengan PHPL itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video berikut ini. Nah, ini pengertian dari PHPL. Saya kutip dari Forest Track Hutan Produksi 3. Pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa unit manajemen hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan kayu yang legal. Jadi, PHPL ini merupakan sebuah skema untuk pembuatan sertifikasi hutan dan tetap memperhatikan standar indikator pedoman penilaian dari PHPL itu sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kriteria dari PHPL dan untuk minimalisirkan risiko pengelolaan hutan yang salah. Contohnya seperti penebangan hutan, illegal logging, pembakaran hutan, dan lain sebagainya gitu. Nah, PHPL ini juga merupakan sebuah perwujudan dari konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan yang memerlukan sistem pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi, dan fungsi sosial hutan. Nah, tujuan dari PHPL ini yaitu untuk meminimalisirkan risiko atau dampak negatif dari pengelolaan hutan yang salah gitu. Sekarang banyak pengelolaan hutan itu yang dilakukan dengan cara salah, contohnya seperti membuka lahan dengan cara membakar hutan. Karena untuk meminimalisirkan biaya yang keluar gitu. Tapi mereka tidak memikirkan dampak apa yang ditimbulkan dari pembakaran hutan gitu untuk membuka wilayah hutan gitu. Nah, adapun cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari ini adalah sebagai berikut. Nah, ada 5 aspek yang harus diperhatikan untuk terciptanya pengelolaan hutan produksi secara lestari. Yang pertama yaitu aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yang artinya yaitu berupa kemantapan dan kepastian hukum dalam pengendalian perencanaan pengelolaan yang telah disahkan secara yuridis atau menurut hukum. Yang kedua yaitu aspek kesinambungan produksi, artinya semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan itu harus berpatokan kepada silviculture. Contohnya seperti mulai dari bagaimana cara menyemai bibit, menanam, penyeradan, pemanenan, dan lain sebagainya itu harus berpatokan kepada sistem dan teknik dari silviculture. Yang ketiga yaitu aspek konservasi, ekologi, dan lingkungan, artinya adanya dokumentasi rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, serta anggaran pelaksanaan sesuai analisis dampak lingkungan untuk pelaksanaan program pelestarian konservasi dan segala isi serta potensinya. Nah, yang terakhir yaitu aspek kelembagaan, artinya ketentuan dari Kementerian Kehutanan dan organisasi perusahaan HPH atau hak pengusahaan hutan untuk tersediaannya tenaga profesional secara nyata dan memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dari perusahaan HPH untuk pengelolaan hutan secara lestari gitu. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang pedoman pelaksanaan penilaian dari PHPL ini. Nah, saya mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK 62 garing PHPL garing set 5 garing KUM 1 garing 12 garing 2020, di mana pedoman ini mengacu kepada pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan pemegang hak pengelolaan. Jadi artinya pedoman ini mengacu kepada
hutan alam dan hutan tanaman, dan pemegang hak pengelolaan. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di hutan alam, hutan tanaman, dan orang yang memegang kekuasaan itu harus mematuhi standar penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari. Yang ketiga yaitu standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari terdiri dari kriteria dan indikator penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas. Yang keempat yaitu penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentang waktu 6 tahun dengan kondisi data dan informasi terakhir audit dan verifikasi lapangan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan penilaian untuk mendapatkan sertifikasi hutan itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan permohonan penilaian. Adapun cara-cara dalam melakukan permohonan penilaian, yang pertama yaitu audit atau orang-orang yang memegang kekuasaan atas hutan itu mengajukan penilaian kinerja ke PHPL secara tertulis kepada LPPHPL atau Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari. Yang kedua, LPPHPL atau orang yang melakukan penilaian melaksanakan sertifikasi penilaian kerja PHPL. Kemudian, audit atau orang yang memegang kekuasaan itu wajib menandatangani fakta dari administrasi. Yang terakhir yaitu lembaga yang melakukan penilaian ini melakukan kajian terhadap data atau dokumen yang disampaikan ke audit. Yang kedua yaitu melakukan perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian itu berupa persiapan dan rencana audit. Nah, persiapan itu berupa perekrutan dan mobilisasi. Yang kedua yaitu logistik. Jadi LPPHPL ini mempersiapkan semua logistik untuk keperluan dari penilaian PHPL ini, Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kegiatan penilaian, melakukan pelaksanaan penilaian. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pelaksanaan penilaian PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari, di mana dalam pelaksanaan penilaian untuk mendapatkan sertifikat hutan itu ada 2 tahap. Yang pertama disebut juga dengan audit tahap 1 dan audit tahap yang kedua. Audit tahap 1 itu dapat berupa melakukan verifikasi dokumen wajib seperti SK, mengecek dokumen batas wilayah dan lain sebagainya. Kemudian mempelajari kondisi lapangan audit, melakukan diskusi dengan audit, mencari informasi tentang PHPL, membuat rencana metodologi penelitiannya bagaimana gitu, dan mengkaji alokasi sumber daya untuk melakukan audit tahap kedua itu bagaimana gitu. Kemudian setelah melakukan audit tahap pertama, tahap selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan. Ini dapat berupa seperti balai pemantapan kawasan hutan atau dinas provinsi gitu. Kemudian melakukan konsultasi publik. Nah, untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional audit, LPPHPL mewajibkan melakukan konsultasi publik seperti mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan audit di website kementerian gitu. Kemudian melakukan pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa manajemen representatif. Nah, habis itu melakukan verifikasi dokumen dan observasi. Kemudian melakukan pertemuan penutupan, dan terakhir yaitu melakukan observasi kegiatan penilaian kerja. Setelah melakukan pelaksanaan penilaian, maka tahap yang selanjutnya yaitu melakukan pelaporan, di mana laporan hasil penilaian kinerja PHPL disusun oleh tim audit dan disampaikan kepada lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari. Kemudian laporan hasil keputusan tadi akhir penilaian disampaikan kepada audit atau yang memegang kekuasaan dan kepada kementerian. Lembaga penilaian tersebut menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal sebagai acuan untuk evaluasi untuk kedepannya gitu.
Penyelesaian KARS atau dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun oleh audit atau mungkin perusahaan. Apabila belum diselesaikan akan diberikan teguran oleh Direktorat Jenderal PHPL. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 24 hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan. Nah, yang selanjutnya yaitu indikator standar penilaian PHPL. Teman-teman dapat melihat PPT-nya, yaitu prasyarat ada yang produksi, ekologi dan sosial, di mana hutan alam, hutan tanaman, jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan, kapasitas dan mekanisme untuk kegiatan IUPKH, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, itu berbeda-beda antara produksi, ekologi dan sosial. Teman-teman dapat melihatnya ya. Ini saya kutip dari kementerian tadi, dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Teman dapat melihatnya ya. Kita lanjut ke masalah selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Audit atau orang yang memiliki kekuasaan untuk mengelola hutan dinyatakan lulus apabila nilai akhir kinerja sekurang-kurangnya berpredikat sedang. Lembaga penilaian menerbitkan surat PHPL sertifikat bagi audit yang dinyatakan lulus, sekaligus membuat kontrak sublisensi dengan audit mengenai penggunaan tanda fee legal gitu. Kemudian audit diberi waktu untuk menyampaikan banding atas keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian gitu. Jadi untuk audit dinyatakan lulus apabila nilai akhir kinerja sekurang-kurangnya berpredikat sedang gitu. Jadi kan ada tahap-tahapannya gitu untuk mengambil keputusan, mulai dari tahapan penilaian, tahapan pelaporan dan sebagainya. Itu ada tahap-tahapannya. Jadi jikalau lulus mempunyai predikat sedang, itu audit akan mendapatkan sertifikat gitu. Itu banyak langkah-langkahnya kalau di peraturan perundang-undangan itu lengkap semuanya. Mungkin teman-teman dapat mendownload PDF dari website internet tentang PHPL itu lengkap semuanya. Nah, kemudian penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lambat 20 hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan diumumkan 62 hari kalender. Kemudian pengumuman hasil keputusan akhir melalui website LPPHPL dan kementerian, yaitu di www.menlhk.co.id dan www.cl.menlhk.co.id itu. Jadi jikalau audit itu dinyatakan lulus dengan catatan berpredikat sedang minimalnya, itu dapat pengumuman di website LPHPL dan kementerian gitu. Dapat dicek ke sana. Jadi jika audit sudah mendapatkan sertifikat, itu tidak untuk selamanya sertifikat PHPL itu. Jikalau ada beberapa kriteria atau indikator penilaian untuk dilaksanakannya pembekuan dan pencabutan dari sertifikat itu sendiri. Contohnya, pemegang sertifikat PPL tetap tidak bersedia melakukan penyelidikan sampai 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat. Kemudian secara hukum terbukti melakukan pelanggaran seperti audit itu melakukan penebangan di luar blok sudah ditentukan, kemudian pelanggaran hak asasi manusia, terlibat praktek kayu ilegal, pemekaran hutan areal, dan memegang sertifikat PPL terlibat korupsi, dan masih banyak dan sebagainya. Jadi tidak selamanya sertifikat itu dapat dicabut apabila memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya Faji Setiawan. Apabila ada salah ucapan, ada kata tidak tertutur dengan rapi, saya minta maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah.